Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, berjumpa kembali di channel Alika pada kelas matematika. Kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Baiklah, kita masuk ke materi bangun ruang sisi lengkung. Nah, anak-anakku sekalian, kalian tahu nggak sih kalau bangun ruang sisi lengkung itu ada 3 macam? Mau tahu apa aja itu? Yuk kita simak videonya baik-baik ya. Bangun ruang sisi lengkung yang pertama adalah tabung. Berikut ini adalah gambar dari tabung, di mana tabung itu memiliki sisi alas dan tutup yang berbentuk lingkaran. Adapun ciri-ciri dari tabung itu sendiri, yang pertama memiliki 3 sisi. 3 sisi itu terdiri dari sisi bagian alas bawah ini, dan selanjutnya sisi alas atas atau tutup yang berbentuk lingkaran, dan sisi bagian samping atau yang disebut juga dengan selimut tabung yang ini ya, yang bagian tegak ini. Selanjutnya tabung juga memiliki 2 buah rusuk. Rusuk yang mana aja bisa kalian lihat pada gambar ini ya. Nih, yang ibu lingkari warna kuning ini disebut dengan rusuk dari tabung. Selanjutnya, tabung tidak memiliki titik sudut. Jika dia tidak memiliki titik sudut, artinya titik sudutnya 0. Itu saja untuk ciri-ciri dari tabung. Selanjutnya, bangun ruang sisi lengkung yang kedua adalah kerucut. Berikut ini adalah gambar dari bangun ruang kerucut. Nah, untuk bangun ruang kerucut ini dalam kehidupan sehari-hari bisa kita gambarkan dengan topi petani, di mana topi petani ini menyerupai bangun ruang kerucut. Oke, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri dari kerucut. Ciri-ciri dari kerucut yang pertama adalah memiliki 2 buah sisi, yakni sisi alas bawah yang berbentuk lingkaran serta sisi bagian samping alias disebut dengan selimut kerucut. Jadi sisi kerucut ini ada 2. Selanjutnya kerucut hanya memiliki 1 buah rusuk ini ya, dan kerucut memiliki 1 titik puncak yang berada di atas ini. Yang ibu warnai warna merah ini disebut dengan titik puncak dari kerucut. Baiklah, yang bangun ruang sisi lengkung yang ketiga adalah bola. Anak-anak sekalian pasti sering ya melihat bola, apalagi anak cowok suka sekali bermain bola. Nah, ciri-ciri dari bola ini adalah yang pertama hanya memiliki 1 buah sisi yang berada di permukaannya ya. Dan untuk rusuknya dia tidak memiliki, jadi rusuknya 0. Begitu juga dengan titik sudutnya tidak memiliki ya, jadi 0 titik sudutnya. Itu saja untuk ciri-ciri dari bangun ruang sisi lengkung. Baiklah, sekarang kita masuk ke rumus-rumus bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung yang pertama adalah tabung. Adapun rumusnya, yakni yang pertama luas permukaan tabung. Rumusnya adalah 2 dikali luas alas ditambah luas selimut tabung, sama dengan 2 kali luas alas ini. Karena alasnya berbentuk lingkaran, jadi kita ganti dengan luas lingkaran ditambah luas selimut tabung. Itu rumusnya adalah 2 dikali pi dikali r dikali t. Jadi luas permukaan tabung ini rumusnya 2 dikali luas lingkaran ini pi kali r ditambah luas selimut tabung tadi kita turunkan, sehingga luas permukaan tabung rumusnya adalah 2 dikali pi dikali r ditambah 2 dikali pi dikali r dikali t. Ini untuk luas permukaan tabung. Selanjutnya, rumus volume tabung adalah luas alas dikali tinggi tabung. Untuk luas alas ini, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alas ini kita ganti dengan rumus luas lingkaran. Tinggi tabung kita simbolkan dengan T ya nak ya. Jadi luas lingkarannya pi kali r dikalikan dengan T yang ini kita turunkan. Maka volume tabung itu rumusnya adalah pi dikali r dikali T. Itu untuk rumus volume tabung dengan luas permukaan tabung. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Tadi pada rumusnya tadi ada pi. Nah, untuk nilai pi ini 22/7 atau bisa juga dengan 3,14. Nilai 22/7 ini kita gunakan jika pada soal ada angka kelipatan 7. Contohnya
7, 14, 21 dan seterusnya. Dan jika pada soal tidak ada angka kelipatan 7, maka nilai pi-nya kita gunakan 3,14. Yang bukan angka kelipatan 7 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 dan seterusnya ya. Jadi jika tidak ada kelipatan 7 kita gunakan yang ini nilai pi-nya ya nak ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Pada gambar terdapat R ini adalah jari-jari tabung dengan jari-jari tabungnya bernilai 7. Selanjutnya yang ini adalah tinggi tabung. Tinggi tabung di sini nilainya 10 cm. Pertanyaannya, hitunglah luas permukaan tabung dan volume tabung dari gambar di samping. Jawab. Oke, kita masukkan dulu rumus dari luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung kita simbolkan dengan LP. LP tabung sama dengan apa tadi rumus luas permukaan tabung? Ya, yang ini ya. Kita tulis kembali yang ini di contoh soal tadi. 2 dikali pi dikali R dikali R lagi tambah 2 dikali pi dikali R dikali T. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. Angka 2 nya kita turunkan. Nah, untuk nilai pi ini kita lihat di soal. Di soal kan ada angka kelipatan 7, yaitu R-nya 7. Maka nilai pi-nya kita gunakan yang ini. 22/7 dikali R. R-nya tadi 7 ya. Kita letakkan 7 di sini. 7 kali 7 ditambah angka 2 nya kita turunkan. Nilai pi-nya sama, kita gunakan 22/7 dikali jari-jarinya tadi 7 dikali tingginya pada soal adalah 10. Selanjutnya kita hasilkan. Nah, jika ada sudah seperti ini, kita tinggal menghasilkannya dan bisa menyederhanakannya ya. Angka 7 yang ini dan ini bisa kita coret. 7 bagi 7 kan 1. 7 bagi 7 1. Nah, yang ini juga 7 bagi 7 1. Oke. Selanjutnya kita tulis 2 sisanya 2 dikali 22 dikali 7 ditambah yang ini 2 kali 22 dikali 10. Lalu kita hasilkan. 2 kali 2 2 44. 44 dikali 7 berapa? 308. Oke, sekarang ini selanjutnya 2 kali 2 244. 44 kali 10 440. Oke, selanjutnya kita hasilkan 308 ditambah 440 hasilnya adalah 748 cm. Untuk volume luas permukaan tabung satuannya adalah pangkat 2. Selesai untuk luas permukaan tabung. Sekarang volumenya. Volume tabung tadi apa rumusnya? Ya, tuh ya. Pi dikali R kali kali T. Ini untuk rumus volume tabung. Kita masukkan. Nilai pi-nya sama 22/7 dikali R-nya tadi adalah 7 dikali 7 lagi dikali 10. Selanjutnya kita sederhanakan. 7 yang ini sama ini bisa habis ya. 7 dibagi 7 1. Tinggal kita kalikan selanjutnya. 22 dikali 7 dikali 10. Kita hasilkan berapa? 22 dikali 7 dikali 10 hasilnya adalah 1540 cm. Satuan dari volume adalah pangkat 3. Selesai untuk luas permukaan tabung dan volumenya. Sampai sini paham? Oke, jika paham kita masuk ke rumus dari kerucut. Oke, selanjutnya nih kerucut ya nak ya. Untuk rumus dari kerucut, luas permukaannya adalah luas alas ditambah luas selimut kerucut. Luas alas ini karena alasnya berbentuk lingkaran, jadi sama saja kita mencari luas lingkaran ditambah luas selimut kerucut itu rumusnya pi kali R kali S. Luas lingkarannya pi kali R tambah pi kali R kali S. Jadi luas permukaan kerucut rumusnya adalah pi kali R tambah pi kali R kali S. S ini adalah selibungnya. Selanjutnya volume kerucut. Adapun rumus dari volume kerucut itu sendiri adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi kerucut. 1/3-nya kita tulis kembali. Luas alas ini sama saja dengan luas lingkaran karena alas dari kerucut ini berbentuk lingkaran ya. Terus dikali T, sehingga rumus volume kerucut 1/3 dikali pi kali R kali T. Maka volume kerucutnya adalah 1/3 dikali pi dikali R dikali T ya. Pada gambar ini jari-jarinya biasa di sini ya letaknya ya pada alas. Dan ini adalah tinggi kerucut dan yang ini adalah S-nya. Letak S ini adalah garis pelukis dari kerucut.
Oke, biar lebih paham kita masuk ke contoh soal. Perhatikan gambar. Pada gambar terdapat R. R ini adalah jari-jari kerucut yang bernilai 7 cm. Selanjutnya ada tinggi kerucut. Nih, tanda panah ini T-nya menunjukkan nilai 12 cm. Selanjutnya S ini, garis pelukisnya S-nya bernilai 8 cm. Pertanyaannya, hitunglah luas permukaan kerucut. Hitunglah luas permukaan dan volume kerucut dari gambar di samping. Kita cari sama-sama dari luas permukaan kerucut terlebih dahulu. Luas permukaan kerucut, rumusnya adalah Pi dikali R tambah Pi dikali R dikali S. Oke, selanjutnya kita masukkan nilai Pi-nya. Pada soal ada nggak angka kelipatan 7? Ada ya, nih R-nya 7. Berhubung di soal ada angka kelipatan 7, maka nilai Pi ini kita gunakan 22/7. Kita tulis 22/7 dikali. Bu, misalkan di soal nggak ada angka kelipatan 7, nilai Pi-nya berapa? Nilai Pi-nya 3,14 ya. Itu jika tidak ada angka kelipatan 7. Tapi jika ada angka kelipatan 7 pada salah satu soalnya, maka gunakanlah nilai Pi-nya 22/7. Paham? Oke, jika paham kita lanjut kembali. Masukkan nilai R-nya tadi 7 dikali 7 lagi, ditambah nilai Pi-nya tetap 22/7 dikali R-nya tadi 7 dikali S. S-nya ini berapa? Ya, betul 8. Oke, selanjutnya kita sederhanakan. Yang bisa dicoret kita coret ya. Seperti ini. 7 dibagi 7 kan 1. Nah, ya. Yang ini juga 7 dibagi 7 1. Sisanya berapa? Kita tulis. Sisa di sini 22 ya. Dikali 7 ini sisanya. Tambah yang ini sisanya 22 kali yang ini 8. Oke, kita kalikan. 22 dikali 7. 22 dikali 7 tadi 154. Ditambah 22 dikali 8 176. Selanjutnya kita tambahkan, hasilnya adalah 330 cm. Satuan luas adalah pangkat 2. Oke, selesai untuk luas permukaan kerucut. Selanjutnya volume kerucut. Apa tadi rumus dari volume kerucut? Kita lihat kembali. Ya, 1/3 dikali Pi dikali R dikali R lagi dikali tinggi kerucut. Kita masukkan nilainya. Untuk 1/3-nya kita tulis kembali. Nilai Pi-nya 22/7 dikali 7 dikali 7 lagi dikali tingginya tadi berapa pada soal? Ya, pada soal tingginya 12. Oke, sama dengan selanjutnya kita sederhanakan. Angka 7 yang ini bisa habis dibagi dengan angka 7 yang ini ya. 7 bagi 7 1. Nah, selanjutnya 12 yang ini bisa kita bagi dengan 3. 12 dibagi 3. 12 bagi 3 4. 3 bagi 3 1. Maka sisanya adalah 1 dikali 22 dikali 7 dikali 4. 1 dikali 22 dikali 7 dikali 4, hasilnya adalah 616 cm pangkat 3. Oke, selesai untuk volume dari kerucut. Sampai sini paham untuk kerucutnya? Jika paham, kita masuk ke bangun ruang sisi lengkung bola. Untuk rumus bola, yang pertama luas permukaan bola, rumusnya adalah 4 dikali Pi dikali R dikali R. Terus untuk volume bola rumusnya adalah 4/3 dikali Pi dikali R dikali R dikali R. Jadi untuk mencari luas permukaan ataupun volume bola ini simpel sekali ya. Cukup kita tahu saja berapa nilai jari-jarinya. Jika jari-jari bola sudah diketahui, maka kita akan dengan mudah menentukan luas permukaannya maupun volume dari suatu bola. Oke, biar lebih paham kita masuk ke contoh soal. Suatu bola memiliki jari-jari 14 cm. Hitunglah luas permukaan bola dan volume bola tersebut. Kita buat diketahui jari-jari. Jari-jari ini simbolnya R. R-nya adalah 14 cm. Nah, sudah tahu nilai jari-jarinya. Berarti bisa dong kita tentukan volume bola dengan luas permukaan bolanya. Iya, betul sekali ya. Jika R-nya udah dapat, berarti kita tinggal cari saja luas permukaannya berapa dan volumenya berapa. Tapi sebelumnya kita tulis dulu nilai Pi-nya berapa. Nah, untuk tahu nilai Pi-nya ini dari nilai jari-jari. Jari-jari ini angkanya kelipatan 7 atau tidak? Lihat, R-nya kan bernilai 14. 14 ini merupakan kelipatan 7 ya. Karena dia merupakan kelipatan 7, jadi nilai Pi-nya kita gunakan 22/7. Oke, paham? Jika paham kita langsung jawab. Kita buat dulu diketahuinya. Sudah ditanya. Hitunglah luas permukaan bola dan volumenya.
volume? Tanda tanya, jawab. Berarti kita cari luas permukaan dulu ya. Kita tulis di sini luas permukaan bola. Rumusnya tadi apa nak? Kita lihat. Ya ini ya, 4 kali pi dikali r dikali r. Kita tulis kembali rumus luas permukaan bola. 4 dikali pi dikali r dikali r. Sama dengan, lalu kita masukkan angkanya. Angka 4 ini kita tulis kembali. Nilai pi nya kita tulis 22/7 dikali r nya tadi berapa? Pada soal iya 14, kita tulis kembali. Jika sudah, kita selesaikan. Jika ada yang bisa dibagi, kita bagi saja. Seperti ini, 14 ini kan bisa habis dibagi 7. 14 dibagi 7 itu nilainya 2. 7 bagi 7 nilainya 1. Sisanya berapa? Yang enggak dicoret kita tulis 4 dikali 22 dikali 14 yang ini udah ganti jadi 2 ya. Terus 14 yang ini turun. Selanjutnya kita hasilkan 4 kali 22 88 kali 2 kali 14 28. 88 kali 28 hasilnya adalah 2464 cm persegi. Oke, selesai untuk volume luas permukaan bola. Sekarang volume bola. Rumusnya tadi 4/3 kali pi kali r kali r kali r, kita tulis 4/3 dikali pi dikali r. R nya ada 3 ya kalau untuk volume ya. Kalau untuk luas r nya cukup 2. Oke, sudah tulis volumenya. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. 4/3 nya kita tulis kembali. Nilai pi nya tetap ya sama 22/7 juga. Dikali nilai r nya tadi 14 ya. Kali 14 kali 14. Oke, jika sudah ditulis, kita hasilkan. Kalau bisa dibagi, bagi saja. Seperti ini, 14 ini bisa habis dibagi dengan 7. 14 bagi 7 2, 7 bagi 7 1. Bu, tapi kalau ini nggak bisa dibagi. Kalau nggak bisa dibagi sudah, nanti saja. Kita tulis dulu saja ya. Sisanya 4 kali 22 kali 14 ini udah berganti jadi 2 kali 14 lagi kali 14 lagi per panjang pernya per 3 ini, karena 3 ini kan belum dibagi. Nah ya, kita cari dulu hasil perkalian yang di atas. 4 kali 22 itu 88, 2 kali 14 28 kali 14 per angka 3 ini kita tulis kembali. Lalu kita hasilkan 88 dikali 28 ini 2 ya, dikali 14 hasilnya adalah 34.496 dibagi 3. Berapa hasilnya? Berkoma bu? Iya memang nggak apa-apa koma hasilnya. Tulis saja. Tulis satu angka di belakang koma. Hasilnya 11.498,6. Ambil satu angka belakang koma saja. Sentimeter kubik. Selesai untuk volume bola. Ya. Oke, sampai sini paham untuk bola? Jika sudah paham, maka ibu akan memberikan latihan soal yang harus kalian kerjakan pada slide berikut ini.